Kalau begitu kenakan pakaian ini. Biarkan tuan muda ini melihat. Pakaian macam apa ini? Anda mau memakainya atau tidak terserah Anda. Jika Anda tidak memakainya, saya akan menenggelamkan kakakmu. Lempar dia. Tidak, aku akan memakainya. Aku akan memakainya. Ayo. Ganti di depan kita semut. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kamu berani menggunakan hal seperti itu untuk menghina adikku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong? Entah kembalikan uangnya, atau biarkan tuan muda kami bersenang-senang dengannya. Kamu ini siapa sih? Dan kamu berani berteriak di sini? Sampah macam apa kamu ini? Kurang ajar. Pengawal, patahkan lengan dan kakinya untukku. Pergi. Masih berani melawan? Aku akan membunuhmu. Kenapa kau masih perlu bayar balik duit tuh? Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Walaupun kau tak bayar balik 100.000 lian, pokok 10.000 lian, Anda setidaknya harus membayar kembali itu kan? Aku akan membayar kembali 10.000 liang ini. Siapa itu? Apakah Anda gila? Anda pikir Anda siapa? Kim Suan-yu, Jenderal Kangla. Anda adalah... Ini adalah adikku, Kim yang adik laki-laki Kim Suan-yu. jenderal termuda dari Chu Agung hari ini. Kim Xuanyou. Bergelar Changlan, kau hanya orang biasa. Berani memprovokasinya dengan kata-katamu. Tolong ampuni hidup saya, Jenderal Changlan. Hamba yang rendah hati ini tidak bermaksud. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Xiao yang berikan uang itu padanya. Biarkan dia pergi. Ya. Ini 10.000 lian. Ambil uangnya dan ingat. Ya, ya pergi sekarang. Tunggu. Kenakan ini sebelum kamu pergi. Ini tidak sepenuhnya benar, bukan? Coba saja tidak memakainya. Jenderal Changlan ada di sini hari ini. Saya akan mengampuni hidup Anda. Anda tunggu saja. Pergi. Siapa dia? Tunanganmu. Paman Yang adalah pedagang kaya yang terkenal. Siapa sangka, kekayaan besar yang dia kumpulkan hanya dalam beberapa tahun akan dihamburkan oleh penjudi sepertimu. Kau bahkan tidak punya peti mati untuk dikuburkan. Apa maksudmu? Jenderal ini, jenderal muda tengah naik daun dari Chu Agung, menjaga 16 kota Changzhou, memukul mundur bangsa barbar selatan dengan pencapaian militer yang gemilang. Kejap lagi aku masuk ibu kota jumpa tuanku dan dianugerahi gelar Jenderal Agung Pelindung Negara. Dan kau, kecanduan arak dan judi menghancurkan warisan keluargamu. Benar-benar bajingan yang boros. Dulu, jika paman yang tidak menyelamatkan nyawa ayahku, kami pasti tidak akan membuat perjanjian pernikahan ini dengan keluarga Yangmu. Jadi, kamu sudah mengatakan semua ini. Apa sebenarnya maksudmu? Untuk membatalkan pertunangan, Yang Xiao, jenderal ini tidak ingin berbicara lebih banyak lagi denganmu. Aku akan memberimu 10.000 liang perak. Ini adalah bentuk kebajikan dan kebenaran tertinggi dariku. Baiklah, aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Namun,
Surat utang perak 10.000 liang milikmu itu, kamu harus mengambilnya kembali. Meskipun aku yang xiao miskin, aku tidak akan menerima sedekahmu. Oh iya. Mengenai surat utang perak 10.000 liang yang tadi, aku pulangkan balik ke kau dalam 7 hari. Kau berani membantah adikku. Kau mencari mati. Baiklah, kalau begitu. Aku awalnya bermaksud agar kau mengambil uang ini untuk menebus yang kau gadaikan, rumah leluhur keluarga Yang. Sekarang sepertinya tidak perlu. Kau bisa tinggal saja di rumahmu yang bobrok dan menjalani sisa hidupmu. Kakak, Rumah bobrok keluarga Yang. jika kita punya uang itu, kita bisa saja, pada lelang 3 hari dari sekarang, menebus rumah leluhur keluarga Yang. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Uangnya tidak berarti apa-apa, dengan kemampuan kakakmu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku bisa menghasilkan 10.000 liang. Kakak, kamu pasti mengatakan itu. 3-5 kali sehari kan, namun keluarga kita masih tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tunggu saja, aku akan segera memulihkan warisan keluarga kita. Nasi dan gula merah. Aku punya solusi. Ayo datanglah semua, jangan sampai ketinggalan. Datang dan lihatlah ini. Bubur gula merah. Dirumus khas untuk wanita rawat senggugut. Menstruasi adalah hal yang tidak bersih. Mendiskusikannya di siang bolong. Etika macam apa itu? Tuan tua ini benar sekali. Aku pikir kau menggunakannya sebagai dalih untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak, menstruasi ini adalah urusan pribadi wanita. Tidak pantas untuk membawanya keluar dan mendiskusikannya di depan umum. Jangan membuat keributan seperti itu. Apa semua pembicaraan tentang masalah pribadi ini? Ini hanyalah reaksi fisiologis normal seorang wanita. Bukankah ini Yang Xiao? Anak hilang paling terkenal di Yuncheng saya. Biarkan tuan muda ini melihat apa yang Anda lakukan. Adik kecil, apakah kamu mencium bau itu? Bau apa itu? Baunya sangat busuk. Anjing mana yang makan kotoran? Dan lari keluar ke sini. Anda memang luar biasa. Saat ini Anda hanya bisa menyombongkan diri dengan kata-kata Anda. Bubur gula merah. Sialan macam apa yang secara khusus mengobati nyeri hai? Apakah Anda tidak malu? Orang tak berguna seperti Anda masih ingin belajar berbisnis. Saya pikir Anda harus menyembuhkan otak Anda dulu. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan muda ini tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa dalam 3 hari, saya akan menawar rumah leluhur keluarga yang Anda. Kemudian, saya akan mengubahnya menjadi jamban umum. Menguntungkan lingkungan sekitar. Kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Anda benar. Bagaimana tidak tahan dengan saya? Datang dan gigit saya kalau begitu. Yang Xiao aku sudah menyelidiki. Jenderal Shanglan ingin memutuskan pertunangan denganmu saat itu. Sekarang, kau bukan hanya anak yang boros, tetapi juga seekor anjing liar yang ditinggalkan bukan? Tunggu saja. Tak lama lagi, kau akan benar-benar tamat. Saat itu, rumah leluhur keluarga Yangmu juga akan menjadi milikku. Adapun adik perempuanmu, dia juga akan menjadi milikku. Nona, Ada apa denganmu? Nona muda saya tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa berjalan sekarang. Anla. Sakit perut. Kakak, dia pasti sedang menstruasi. Menstruasi. Kalau begitu kesempatan untuk beriklan ini, bukankah sudah tiba? Xiao Xi, cepat ambilkan semangkuk bubur gula merah. Ayo duduk dulu. Perutku sakit The sekali. film was translated and narrated by M Media. Bubur gula merah menyegarkan darah dan menenangkan Ki, secara khusus mengobati nyeri menstruasi. Jika tidak ada efeknya, keluarga N aku pasti takkan biar kau lepas macam tuh, Jay. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda atas bantuan Anda. Bubur gula merah Tuan Muda ini belum pernah terdengar, namun memiliki efek yang ajaib.
Xulian bawa catatan perak. Tuan muda, ini 5.000 liang. Tanda terima kasih yang kecil. Mohon terima persembahan sederhana ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagaimana dengan gula merahnya? Mengisi kembali darah. Bubur nasi menyehatkan Ki. Khusus untuk dingin rahim kalian para wanita. Kamu bisa meminumnya tanpa khawatir. Sayang sekali, pejabat tinggi dan bangsawan masih hanya menyukai gula hitam keluarga Zhou. Gula hitam keluarga Zhou. Kakak, para bangsawan Yunchang, yang paling mereka sukai adalah gula hitam keluarga Zhou. Mereka selalu mengungguli gula merah keluarga En. Nona An, aku punya jenis gula yang disebut gula putih. Rasanya lebih enak daripada gula merah dan gula hitam ini. Apakah Anda tertarik? Gula putih sialan macam apa? Bisakah itu dibandingkan dengan gula hitam keluarga Shouku yang sial benar? Komandan Wang. Seseorang melaporkanmu karena beroperasi tanpa izin. Ikut aku ke Yamen. Mari kita lihat siapa yang berani menangkapnya. Nona Am, Yang Xiao adalah penjaga toko keluarga En saya. Saya yang menyuruhnya mendirikan toko dan berbisnis. Apa Anda punya keberatan? sungguh lelukon. Anak yang boros dan tidak berguna ini. Sejak kapan dia menjadi anggota keluarga Anmu? Anda mengizinkan gula hitam keluarga Xiao Anda untuk merebut pasar secara jahat, tetapi tidak mengizinkan gula merah keluarga En saya untuk menempa jalan baru. Zhu Jianlia, Yamen memiliki banyak urusan. Masalah bisnis, kalian selesaikan sendiri. Tapi, Nona Am, sebuah kesalahpahaman. Aku akan permisi. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang Anda bisa membicarakan. Gula putih Anda? Silakan. Cicipi, hidangan yang kubuat dengan gula putih, 3 badi asam manis. Hidangan ini awalnya hambar dan tidak menggugah selera. Setelah menambahkan gula putih, teksturnya lembut dan rasanya sangat meningkat. Jika kita memiliki gula putih ini, keluarga En saya bisa mengalahkan keluarga Xiao. Sebutkan harga Anda, saya ingin gula putih itu. Apa Anda tidak menjualnya? Tidak, saya akan memberikan teknologi ini kepada keluargaan Anda. Tapi, saya ingin 60% dari keuntungan. 60%. Itu terlalu banyak, paling banyak 30%. Nona An, gula putih ini berharga karena kelangkaannya. Keharuman gula tidak takut pada gang yang dalam. Baiklah, baiklah. 40% tidak lebih. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Cicipi lagi. Ini memang milik Yonchang. Rumah lelang paling bergengsi. Ini terlalu mewah. Hari ini, kakak akan membawamu untuk benar-benar melihat dunia. Pergi. Ya, Jika kau ingin mengemis, pergilah ke tempat lain. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Segerainya. kami bukan orang miskin. Kami adalah anggota keluarga yang... Keluarga yang rumah leluhurnya dilelang hari ini. Jadi ini anak durhaka keluarga yang itu. Kau, beraninya kau memukul orang. Walaupun tuan muda ini anak hilang dari keluarga yang bukan urusan hamba anjing macam kau nak cakap. Xiao Si, ayo kita pergi. Orang ini berbicara seperti anak yang boros, tetapi sebenarnya sangat licik. Cermin perunggu ini berkarat terlalu cepat dan buram. Andai saja ada cermin jernih yang tidak pernah berkarat, itu akan luar biasa. Komandan Wan, Tuan Hakim Shang, habis 200.000 liang beli rumah usang macam tuh. Bukankah itu sedikit boros? Atau lebih tepatnya, apakah rumah ini memiliki sesuatu yang istimewa? Jangan tanya pasal benda, kau tak sepatutnya tanya. Urusan hakim, bukan untuk kau tanyakan sembarangan. Ya, Kakak, apakah uang yang Nona En berikan padamu cukup? Kenapa tak minta dia pinjamkan kau lagi? Dia ada tepat di belakang kita. Jangan khawatir, kakakmu punya rencana yang cemerlang.
Para tamu terhormat, selanjutnya yang akan dilelang adalah kediaman lama keluarga Yan di Yengshan. Tawaran awal 20.000 liang. Aku menawar 30.000 liang. Aku menawar 40.000 liang, 50.000 liang. Saya menawar 100.000 liang. Bukankah ini anak durhaka yang tidak berguna itu dari keluarga Yan? Dari mana dia mendapatkan uang untuk menawar? Tepat sekali dia tidak punya sepeser pun. Dan dia terlilit utang judi yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 100.000 liang? Aku bilang Tuan Muda Yang. Lelang ini bukan permainan anak-anak. Jika kau menawar dan tidak bisa membayar setelahnya, Komandan Wang harus mengundangmu minum teh. Orang bermata anjing meremehkan orang lain. Xiao Xi buka kotaknya. Apa yang terjadi? Kau anak durhaka. Beraninya kau mempermainkan kami. Komandan Wan, cepat tangkap dia dan bawa ke Yamen. Xiao Xi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maafkan aku kakak. Aku takut orang lain akan merebutnya. Jadi aku menyimpannya di dadaku. Ini. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 100.000 sekali. 100.000 2 kali. Aku menawar 200.000 liang. Keluarga Zhu akhirnya bergerak. Aku tahu itu. Tuan Muda Shou tentu tidak akan membiarkan anak durhaka itu dengan mudah menembus rumah leluhurnya. Tuan Muda Shou memang benar-benar Tuan Muda terkemuka di Yunchen. Murah hati dengan tawarannya. Kakak, 200.000 liang terlalu banyak. Mari kita lupakan saja. Saya menawar 300.000 liang. Yang Xiao mengatakan kau idiot dan anak yang boros. Benar-benar bukan dilebih-lebihkan. Rumah tua dan bobrok milikmu itu, 50.000 liang adalah nilai maksimum mutlaknya. Hanya orang bodoh sepertimu akan habis 300.000 liang nak beli balik. Aku ingin lihat. Dari mana kau nak dapat 300.000 liang hari ini? 300.000 liang. Terjual. Mohon lakukan pembayaran. Silakan saja. Saya tidak punya perak tunai sebanyak itu. Jadi kau tidak punya uang kan? Pengawal. Patahkan anggota tubuhnya. Kamu tidak diizinkan menyakiti kakakku. Nona muda, mengapa kau melindungi anak durhaka? Tidak baik jika kau melukai dirimu sendiri. Nona An ini adalah urusan kantor hakim. Bahkan jika dia adalah anggota keluargamu, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Kecuali kau membayar kembali 300.000 liang itu. Anda tidak boleh menyakitinya. The film was Nona An, translated and tolong narrated jaga by Xiao Xi Emily baik-baik Yang. untukku. Tampaknya reputasi anak yang hilang ini akan segera dikonfirmasi. Jangan khawatir, kakak masih punya cara. Semuanya saya masih punya harta lain di sini. Saya yakin Anda semua akan sangat tertarik. Aku ingin lihat Re. Apalagi yang kau mainkan? Saya mengundang para wanita untuk maju dan melihatnya. Apakah ini cermin perunggu? Ini bisa memantulkan seseorang dengan sangat jernih dan halus. Tidak. Namanya adalah cermin perak. Bahkan cermin perunggu yang paling mahal tidak dapat memantulkan bahkan 1% dari kejernihannya. Ini sungguh menakjubkan. Penampilannya begitu indah. Ini 10.000 kali lebih baik daripada cermin perunggu itu. Itu hanya cermin kecil yang PK. Apa yang patut dibanggakan? Aku juga punya satu di sini. Aku tahu itu ketika aku bertransmigrasi. Aku jelas melihat sebuah ponsel. Bagaimana bisa menghilang kemudian? Jadi orang ini mengambilnya. Barang seperti itu memang bisa mengungkapkan kejutan. Cermin ini memang bisa memantulkan cahaya. Tapi bisakah diproduksi secara massal? Aku. Tidak bisa diproduksi secara massal. Apa yang kau katakan? Duduk. Aku masih akan menunjukkan kepadamu si udik kecil ini pandangan yang baik tentang dunia. Singkirkan tangan kotormu.
bawa ke sini. Para wanita terhormat. Inilah yang disebut gangguan bangsawan. Saya telah menamai yang besar ini. Dan yang kecil ini. Kedua cermin perak ini. Masing-masing Van Hua dan Romeng. Hanya dengan begitu Anda dapat menikmati pengalaman bangsawan. Jika saya bisa mengagumi pakaian indah yang berbeda di depan Van Hua setiap hari, mengagumi pakaian indah yang berbeda, memikirkannya saja sudah membuatku senang. Van Hua ini sungguh terlalu indah. Berapa harganya? Aku ambil semuanya. Van Hua seharga 5.000 liang, terbatas 40 buah. Romeng seharga 500 liang, terbatas 400 buah. Selama persediaan masih ada. Aku mau 10 cermin Roman. 10 cermin Van Hua aku. Aku juga mau. Aku mau 20 juga. Aku mau 30 juga. Aku mau 8. Para wanita silakan bayar. Selamat tinggal para wanita. Kakak, aku tidak salah lihat. Berapa banyak uang itu? Semua cermin perak sudah habis terjual. Itu 300.000 liang. Rp300.000 liang dibayarkan penuh. Tunggu. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, itu terjual seharga 300.000 liang. Kau ini tidak mungkin. Xiaoxi, ayo kita pergi. Kita kembali ke rumah keluarga Yang. Nona An. Bersama. Aku akan membiarkanmu berpuas diri sebentar dulu. Memangnya kenapa? Dua industri, pilar utama keluarga Yangmu, semuanya telah kutelan. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa mengalahkanku. Penunggang kuda di Bumarah Gundik Istana senyum. Tak seorang pun tahu bahwa Leci sedang tiba. Leci Lingan ini benar-benar cukup enak. Kakak gawat, lebih dari selusin toko bubur keluarga yang kita. Semuanya telah disita oleh pihak berwenang. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita makan leci dulu. Sekarang sudah jam berapa? Kau masih sempat-sempatnya makan lesi. Ini pasti ulah keluarga Xiao. Bagaimana dengan Xiao Jianliang? Pertama dia menyita restoran kita. Dan juga rumah pewarna. Untuk menempati peringkat di antara 3 klan pedagang teratas Yuncheng. Sekarang dia berkolusi dengan pihak berwenang lagi untuk memutus sumber kekayaan kita. Benar-benar tidak tahu malu sampai batas ekstrem. Baiklah, kalau begitu kita juga akan membuka rumah pewarna. Bukalah di pusat kota. Kau pergi cari satu. Buka satu di lantai 2. Tapi sekarang keluarga Xiao sedang mengawasi kita dengan penuh ketamakan. Terlebih lagi kita tidak punya keunggulan kompetitif. Aku takut mereka akan menimbulkan masalah lagi. Jangan khawatir. Kakakmu aku punya cara. Coba lagi. Bagaimana? Bubur gula merah ini manjurkan? Benar. Sakit perutnya. Telah berkurang secara signifikan. Orang yang membuat bubur ini patut mendapat pujian besar. Jauh lebih dari itu. The film was translated and narrated by M. Ini Media. adalah cermin perak yang dia buat. Di pelelangan. Oleh para wanita kaya itu. Langsung direbut. Sekarang di kota ini. Banyak bangsawan. Bahkan tidak bisa membelinya jika mereka mau. Karya agung seperti itu. Pasti dibuat secara ilahi. Orang ini pasti memiliki segudang bakat. Hari ini toko barunya dibuka. Mengapa kita tidak pergi bersama untuk mengamati? Dan sekalian biarkan kamu berkenalan dengannya. Mungkin di masa depan, dia bisa digunakan untuk tujuan kita sendiri. Baiklah. Sekarang semua uang di Puri sudah habis. Aku harap kakak bisa bekerja keras untuk menghidupkan kembali bisnis rumah pewarna keluarga. Tuan muda, ukur aku. Tuan muda, ukur aku. Ukur aku. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Satu persatu. Ayo, Ukur aku. Xiaoxi. Cepat datang dan bantu kakak mengukur, ayo. Kakak, awalnya aku pikir kau akan menjalankan bisnis dengan tekun dan tidak lagi menghamburkan kekayaan keluarga. Tapi sekarang tampaknya kau sama sekali tidak menghabiskan uang untuk mendirikan rumah pewarna. Kau hanya berganti lokasi untuk berpesta pora dan menikmati kesenangan. Tunggu aku sebentar. Xiaoxi, ada apa denganmu? Nona En,
Kakakku bilang dia akan membuka toko pewarna. Dan kemudian aku memberinya semua uang itu. Dia sama sekali tidak membuka toko pewarna apapun. Dia memelihara wanita di luar. Apa yang kamu katakan? Itu kau. Kau, Xuan Yu, kalian berdua saling kenal. Dia adalah orang yang dengannya aku memiliki pertunangan si anak hilang itu. Jeti itu dia. Yang Xiao. Aku ingatkan kau mengaku salah dan bertaubat. Aku tidak menyangka kau menjadi lebih boros lagi. Tindakanmu saat ini. Apa bedanya dengan nyonya rumah bordil? Jenderal Qin, tolong pahami dengan jelas. Saya membuka toko kain, bukan rumah bordil. Gadis-gadis itu adalah karyawanku. Toko kain mana yang mempekerjakan begitu banyak wanita? Yang Xiao, jika itu toko kain. Lalu di mana barang-barangmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Tamu-tamuku sudah datang. Xiao Yang, aku diundang olehmu. Dan aku membawa semua bangsawan kelas atas kota ini ke sini. Ini semua untuk menunjukkan dukungan kami padamu. Memang benar, kami sangat menyukai cermin perakmu. Kami harap barang-barang dari toko kainmu juga tidak akan mengecewakan kami. Para wanita harap tenang. Saya menjamin kepuasan Anda. Para nona. Jangan tertipu oleh omong kosongnya. Kenapa kau lagi? Lalat pengganggu ini. Kau. Hari ini tuan muda ini tidak akan terlibat perang kata-kata denganmu. Yang Xiao, jika kau membuka toko kain, bisakah kau menghasilkan sepotong kain pun? Tuan muda Shaw, toko semacam ini di Yunchan tidak akan bertahan 3 hari. Jika menyangkut tekstil, itu tetap harus toko kain milik showmu. Anak yang boros, tetaplah anak yang boros. Bagaimana dia tahu cara berbisnis? Di bawah nama keluarga Shouku, ada 3 bengkel dengan masing-masing 100 orang. Mereka dapat menyediakan kebutuhan kain untuk seluruh keluarga bangsawan di kota. Dan bengkelmu, di mana para pekerjanya? Xiao Xi, di mana para pekerja tekstil yang kamu pekerjakan? Pekerja tekstil terampil. Sama sekali tidak ada. Awalnya aku ingin memberitahu kakakku. Tapi dia membuka bisnis terlalu cepat. Itu akan sulit. Toko kain Xiao adalah perusahaan besar dan kuat di Yunchang. Mereka telah lama memonopoli sumber daya untuk pekerja tekstil. Bersemangat kejayaan cepat dan untung segera. Sombong dan bodoh. Pada dasarnya masih orang boros cuma tahu buang kekayaan. Toko saya sama sekali tidak membutuhkan pekerja tekstil. Para nona, dengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang membuka toko kain tidak memerlukan pekerja tekstil. Kurasa dia mencoba untuk ketika anak berusia 3 tahun berbohong. Nyonya Wang dan aku sungguh berusaha keras untuk mengumpulkan para sosialita ini. Jika kamu membuat kami kehilangan muka, mulai sekarang di Yuncheng, jangan pernah berpikir untuk berbisnis. Harap tenang nyonya-nyonya. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah, pertama untuk membiarkan Anda menyaksikan pembukaan toko kain saya. Kedua, adalah untuk membiarkan Anda melihat toko kain keluarga yang kami. Senjata rahasia. Seseorang bawa ke sini. Apa ini? Nyonya Wang, ini adalah penemuan baru saya. Mesin tenun. Ini dapat menggantikan pekerja dalam memproduksi kain. Tuan muda ini bertanya padamu, mesin tenun yang disebut-sebut ini, berapa biaya untuk membuatnya? Tidak masalah jika saya memberitahu Anda. Satu mesin berharga 100 lian. 100 lian. 100 lian, itu cukup bagiku untuk mempekerjakan 10 pekerja. Untuk bekerja selama setengah tahun. Mesin tenun yang disebut-sebut milikmu itu, berapa banyak yang bisa dihasilkannya? Mengatakan kau anak yang boros, benar-benar melebih-lebihkan. Kau bilang semua uang sudah habis. Jadi begini cara dihamburkannya. Seharusnya tidak begitu. Orang ini sangat licik. Dia pasti punya trik lain. Kalau begitu saya tanya Anda, 10 pekerja, berapa banyak kain dorang boleh hasil sehari? Setidaknya 10 gulungan kain menurutku. Mesin saya dalam 2 jam dapat menghasilkan 60 potongan kain. Dan siapapun bisa mengoperasikannya. Anda mempekerjakan begitu banyak orang. Apa gunanya? Bukankah mereka semua sedang dihancurkan oleh saya? Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong. Nyonya Li, apakah Anda ingin mencoba? Apakah ini benar-benar sehebat itu? Silakan. Menarik itu. Coba saja seperti ini. Dalam sekejap mata, begitu banyak kain bisa diproduksi. Tekstur kain ini dibandingkan dengan yang dibuat oleh pekerja 10 kali lebih halus. Tampaknya kalau begitu,
Dengan mesin tenun ini, tidak akan ada lagi kebutuhan akan pekerja di masa depan. Tidak. Tidak mungkin. Bahkan jika kau memiliki mesin tenun ini. Apa gunanya? Keluarga Shouku memiliki 36 formula pewarna dan telah memonopoli seluruh. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Mari, gadis-gadis, giliran kalian untuk keluar. Tamu-tamu terhormat, apa yang dikenakan gadis-gadis ini adalah produk baru dari toko kami, dan setiap potong dibuat khusus. Nyonya Lee, Anda tinggi dan ramping. Kitau ini paling cocok untuk Anda. Warna ini sangat indah. Dibandingkan dengan toko kain Xiao, ini jauh lebih baik. Nyonya Wang, Anda mungil. Mengenakan yang ini akan membuat Anda terlihat lebih bersemangat. Barang-barang yang diwarnai dengan sangat indah seperti ini, sungguh baru pertama kali terlihat. Bagaimana? Saya tidak hanya mengembangkan pewarna baru, tetapi saya juga telah menjadikannya produk jadi. Apakah Anda mengakui kekalahan? Mengaku kalah pantatku. Masing-masing memamerkan dada dan payudara mereka. Memamerkan pesona mereka. Apakah ini toko kain yang kau jalankan? Kau jelas-jelas menjalankan rumah bordil. Suasana yang begitu bejat. Itu benar-benar merusak moral publik. Mengatakan Anda bodoh sungguh. Memberi Anda terlalu banyak pujian. Siapa yang memberitahu? 1 juta liang. Masih jauh dari kau memulihkan keluarga Yang. Berhenti mengoceh. Hal-hal yang telah saya ajarkan kepada Anda. Kapan pernah gagal? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Aku kenal Mapo Chai ini. Cendekiawan terhebat di Yuncheng. Dia menganggap uang dan kekuasaan sebagai kotoran. Dia sepenuh hati belajar kitab orang bijak. Dia pasti tidak akan mendukungmu. Benarkah begitu? Sarjana Agung Ma. Sarjana Agung Ma. Mari minum. Mapokai cendekiawan nomor 1. Nonaan, jadi kau di sini. Mapo Chai, mengapa kamu datang? Saya dengar, putra durhaka Yuncheng yang terkenal membuka toko. Jadi saya pikir saya akan datang melihat tontonan ini. Anda adalah putra durhaka itu. Memang itu saya. Saya sudah lama mendengar ketenaran Sarjana Agung Ma. Mari hari ini kita harus minum. Maaf, saya tidak minum. Mapo Chai ini, bukannya dia tidak minum. Hanya saja dia tidak mau dengannya. Minum dengan orang yang dia pandang rendah. Sarjana Agung Ma, akhir-akhir ini saya sangat bingung. Sebagai sarjana terkemuka Yuncheng, boleh tak kau jawab soalan aku dan selesai keraguan aku? Itu semua hanyalah gelar kosong. Tuan muda yang silakan sampaikan keraguan Anda. Bagi saya menghasilkan uang sekarang tidak memiliki arti. Adapun saya hanya ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Hidup adalah proses pengejaran yang berkelanjutan. Jangan sebab dapat sedikit duit. Uang sebanyak ini. Hanya uang receh. Memang itu hanyalah uang kecil. Akhir-akhir ini moral publik merosot. Semua orang dibutakan duit, nama dan untung. Dibutakan. Saya ingin menggunakan puisi sebagai panji saya. Nak bersihkan amalan korup, dambakan kekayaan dan kuasa. Dan tren tidak sehat lainnya. Dinasti Chu Agung membutuhkan orang seperti Tuan Ma untuk mencerahkan rakyat. Nonaan Anda memuju saya berlebihan. Saya ingin tahu Sarjana Agung Ma, bagaimana koleksi puisi ini terjual? Tidak terlalu ideal. Akhir-akhir ini hati orang-orang terlalu gelisah. Tidak mampu menenangkan diri dan belajar. Kalau begitu saya akan mendukung Sarjana Agung Ma. Kalau begitu, saya ingin menggunakan ini, emas yang vulgar dan tak tertahankan, untuk mencerahkan saya. Apakah menurut Anda ini layak? Dapat dilakukan. Sangat dapat dilakukan. Mari kalau begitu saya harus mendukung Anda lagi. Ambil ini. Tuan Muda Yang. Sejak saya masuk, saya melihat bahwa Tuan Muda yang luar biasa. Tidak. Pada saat ini teman sejati sulit ditemukan. Saya akan minum ini terlebih dahulu sebagai tanda hormat. The film was translated Bagus. and narrated by M Media. Bagus. 10 hari kemudian. Tuan Muda, cepat pikirkan solusi. Mengapa kamu panik? Sekarang seluruh Yuncheng dipenuhi secara luar biasa dengan promosi untuk toko kain Yang. Bisnis toko kain show kami hampir sepenuhnya diambil alih. Apel. Tidak hanya itu. Komandan Wang, silakan ambil kursi utama. Yang Xiao juga menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi menara Zuexiao.
Tampaknya dia bertekad untuk merebut kembali apa yang Anda langgar. Dua perusahaan utama keluarga Yang dan mengambil semuanya kembali. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 hari, anak durhaka ini akan tumbuh sedemikian rupa. Jangan khawatir, prefek akan membantu Anda. Langkah kedua dari kebangkitan. Merebut kembali kekayaan keluarga. Selanjutnya, kita akan menjatuhkan restoran keluarga Zhou. Kakak, uang di rumah hilang lagi. Sebanyak 800.000 li yang hilang. Ya, saya membeli sebuah restoran. Itu menara Zuixiao di tepi sungai. Kamu telah ditipu. Restoran itu selalu memiliki bisnis yang buruk. Itulah mengapa pemiliknya ingin menjualnya. Tidak ada restoran yang tidak menghasilkan uang. Hanya orang yang tidak tahu cara mengelolanya. Tempat itu memiliki lalu lintas pejalan kaki terbanyak dari restoran manapun. Setelah itu, berkembang. Itu bahkan mungkin merangsang klaster bisnis. Yang Xiao, tidak bisakah kamu menghadapi kenyataan? Jika menyangkut restoran, tidak ada seorang pun di seluruh kota yang bisa dibandingkan dengan keluarga Zhou. Koki terkenal mereka semua ada di sana. Apa yang kamu miliki untuk melawan mereka? Kakak, keluarga yang kita baru saja kembali ke jalur yang benar. Dan kau udah buang kekayaan keluarga lagi. Korang berdua takkan paham walaupun aku beritahu. Ketika saatnya tiba, kalian akan tahu. Restoran itu pasti akan meraup keuntungan besar. Oh ya, baru saja aku meneliti beberapa masakan baru. Mari coba. Pelayan, sajikan hidangannya. Kakak, bisakah Minum lagi. semua orang sudah pergi? Minum kepalamu. Ayo. Minum. Awalnya aku mengira dia adalah anak yang boros. Tetapi siapa sangka, kekayaan keluarga dia bertambah walaupun dia bazirkan. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian semua lanjutkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembalilah. Sangat panas. Sangat panas. The Otot film was perutmu sangat keras dan translated kencang. and narrated by M Media. Bagian tersulit tidak ada di sini. Melapor kepada Tuan Muda. Dupa afrodisiak sudah mulai bereaksi. Bagus. Hari ini anak durhaka terkutuk ini. Aku secara pribadi akan mencincangnya menjadi 100 bagian untuk meredakan kebencian di hatiku. Tapi Tuan Muda, pada hari pertama pembukaan menara Zuixiao, jika terjadi kematian, orang lain akan mudah curiga. Keluarga Zhou kita, apa yang perlu ditakutkan? Gunakan otak babimu untuk berpikir. Jika tidak ada instruksi Hakim Shang, apakah aku berani melakukan ini? Pergi. Yang Xiao. Yang Xiao. Apa gunanya bakatmu tidak peduli seberapa hebat di hadapan kekuatan bela diri absolut? Kamu tetap bukan tandingan. Dulu kekuatan misterius. Diam-diam membantu keluarga Shouku dan membunuh ayahmu. Hari ini, kamu juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Ketika kamu sampai di sana jangan membenciku. Aku. Jangan bergerak, pisauku ini sangat tajam. Aku jelas-jelas melepaskan asap afrodisiak. Mengapa kamu sama sekali tidak terpengaruh? Mau tahu? Kalau begitu katakan padaku, mengapa Hakim Shah mengirimu untuk membunuhku? Dan juga saat itu, kebenaran di balik kehancuran keluarga Yang. Aku punya seseorang yang mendukungku. Kamu anak durhaka.
Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Jika kamu terus keras kepala, lain kali, bukan tanganmu yang akan terpotong. Kamu, jangan gelisah dulu. Aku akan memberitahumu. Segala sesuatu tentang restoran itu diatur oleh Hakim Shah secara pribadi. Dendam apa yang dia miliki terhadapmu, aku juga tidak tahu. Kekuatan misterius di belakangmu. Sebenarnya siapa mereka? Pada saat itu, mereka hanya mengatakan mereka di sini untuk membantu dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Kakak Rasa masalah ini tidak sederhana. Kakak, mereka terlalu menindas. Jika keluarga-keluarga bangsawan ini semuanya berhenti membeli kain kita, maka bisnis toko kain kita akan turun setidaknya 70%. Mungkin bahkan lebih. Apa maksudmu? ini buruk. Tuanmu dan Mana Muda, para tamu di Menara Zuexiao, setelah memakan udang kami, semuanya pingsan karena keracunan. Mereka semua telah dikirim ke balai pengobatan. Apa? Prefek Shang. Apa maksud dari semua ini? Para tamu memakan udang, keluarga andel dan pingsan. Untungnya mereka dikirim ke balai pengobatan. Penanganan yang tepat waktu, mengingat kualitas makanan Menara Zuexiao Anda. Jika pihak berwenang tidak menangkap Anda dan melemparkan Anda ke penjara, itu sudah merupakan kemurahan hati. Bagaimana bisa begitu serius? Yang Xiao, adapun pejabat ini, saya juga tidak ingin menyajal Menara Zuexiao Anda. Tetapi insiden keracunan ini, seluruh Yuncheng sedang memperhatikan. Pejabat ini tidak punya pilihan selain bertindak. Mari kita pergi. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Restoran dan The toko film kain was keluarga yang kita translated and telah menderita narrated by pukulan M berat. Media. Hidup kau tahu. Kamu harus lebih berlapang dada. Ayo kita minum. Kakak, di saat seperti ini, kau masih sempat-sempatnya minum. Ayo kita pergi. Cepat bagaimana dengan yang itu? Penguncian. Apa? Pertama kalimu. Apakah itu benar-benar diberikan kepada anak hilang itu? Di sana. Cepat dan duduk di sana. Menghadapi sedikit kesulitan, dia menikmati arak dan wanita. Mundur dan menghindar dengan pengecut. Dia memang lumpur busuk tak boleh lepas dinding. Kakak, kembalilah bersamaku. Kita akan mengatasi kesulitan ini bersama-sama. Jika kau bertobat sekarang, jenderal ini masih bisa membantumu. Tapi jika kau tetap keras kepala tersesat, maka jangan salahkan aku. Aku tidak menikmati pesta pora. Aku di sini untuk mencari uang. Mencari uang di rumah bordil. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kakak, apakah kau mau dengar apa yang kau katakan? Kalau macam tuh beritahu aku apa rancangan nak buat duit. Lihatlah tuan muda ini berdemonstrasi. Tamu-tamu terhormat. Hari ini adalah pertemuan sastra pavilion 100 bunga kami. Jika puisi yang digubah oleh kalian para tuan muda dapat memperoleh apresiasi dari tamu terhormat kami akan membelinya dengan jumlah yang besar untuk digunakan sebagai baris terkenal untuk bentuk puisi C. Hanya beberapa puisi, lihat saja aku. Mapokai ini adalah seorang sarjana besar terkenal dari Yuncheng. Puisi-puisi yang dia tulis pasti akan laku dengan harga bagus. Tebak berapa harga jualnya? Saya tidak tahu. Saya dengar seorang tokoh besar sedang bergerak di sini. Cendekiawan Ma. Puisi Anda barusan. Tetamu terhormat nak beli harga 30.000 liang. Apakah Anda bersedia? Ya. Satu puisi bisa dijual seharga 30.000 liang. Ini terlalu luar biasa. Apa yang kamu tahu? Ini hanyalah harga untuk puisi yang unggun. Baris penutup puisi pertama adalah tidak sanggup menanggung begitu banyak kesedihan. Aku hanya takut perahu kecil di Shuangxi tidak dapat membawa begitu banyak kesedihan. Baris penutup puisi kedua adalah baru saja meninggalkan alisku. Namun ia naik ke hatiku.
Perasaan ini tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Baru saja meninggalkan alisku, namun ia naik ke hatiku. Puisi yang luar biasa. Tuan Muda Sudi tak datang pavilion nak sembang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia adalah kakakku. Pergi. Aku kakakmu punya urusan serius. Nyonya saya menyampaikan rasa hormat saya. Bicaralah. Sebenarnya kamu siapa? Dan apa tujuanmu mencariku? Aku tidak menyangka kamu begitu cerdas. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Sayang sekali ayahmu tidak akan melihatnya. Ayahku. Kamu kenal ayahku. Jadi sebenarnya kamu siapa? Mungkin kamu bisa memanggilku Ibu Baptis. Ibu Baptis. Berapa umurmu? Kurang ajar. Pengawal. Seret dia keluar dan eksekusi. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Putri Han Yang adalah yang paling terampil dalam menjaga penampilannya. Meskipun dia telah mencapai usia pengalaman, wajahnya masih seperti bunga Persi. Jadilah lebih cerdik anak muda. Kalian berdua silakan lanjutkan percakapan kalian. Tuan Tua Yang, dia adalah pedagang dermawan terkemuka di Chu Agung kita. Karena keadaan mata pencaharian rakyat di Chu Agung, aku banyak berhubungan dengannya. Aku sangat mengaguminya. Hanya saja sayang, Tuan Tua Yang sayangnya dibunuh. Aku tidak pernah menyerah mencari bukti kuat, hanya berharap untuk memungkinkan Tuan Tua Yang beristirahat dengan tenang di surga. Nyonya. Putri Anda benar-benar berbelas kasih dan saler. Aku yang esa akan minum bersamamu. Tuan ini gawat. Tuan ini gawat. Selalu gelisah dan panik. Kapan kau akan menjadi orang hebat? Begini. Apa? Hanya dengan beberapa puisi. Dia bisa menghasilkan 2 juta liang. Kau yakin tidak bercanda? Itu benar sekali Tuan. Kedua puisi itu sudah menyebar ke seluruh provinsi terdekat. Mereka juga telah menerima pujian dari ribuan sarjana berbakat dan raksasa sastra. Aku tidak menyangka anak hilang ini memiliki bakat seperti itu. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau begitu aku akan menghancurkan keluarga yang mereka sekali lagi. Yang Xiao ini buruk. Pasokan gula putih untuk keluarga Yen kita telah terputus. Tuan Muda mana muda, ini gawat. Para petani ulat sutra tiba-tiba berhenti memasok bahan baku kepada kita. Bengkel-bengkel juga tidak bisa beroperasi. Baiklah, mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah itu gula putih keluarga Yen kita, atau pabrik tekstil klan Yangmu. Untuk perubahan seperti itu terjadi secara bersamaan. Aku khawatir masalahnya tidak sederhana. Lalu, apakah ada solusi? Ya, dengan harga 2 kali lipat harga pasar, atau bahkan 5 kali lipat harga, memperoleh bahan baku dari orang lain. Itu terlalu tinggi. Di seluruh Yunchen, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Apakah Anda merujuk pada Hakim Zhang? Tepat sekali. Dia tidak sepenuhnya memutus mata pencaharian kami, tetapi malah memberi kami pilihan. Jika kita tidak memilih, kita mati. Jika kita memilihnya, dia mendapat untung besar. Langkah ini benar-benar tanpa celah. Kau ada cara baik nak pecah kebuntuan nih? Ya, saya punya. Kami akan mendapatkannya kembali dengan harga 5 kali lipat. Ayah mohon tenang. Masalah buku besar tahun ini, apakah sudah diselesaikan? Melapor kepada Tuan Muda. Hamba ini telah selesai menyelesaikannya. Melapor kepada Tuan. Yang Xiao sudah menawarkan harga 5 kali lipat. Dengan kesepakatan ini, kekayaan Anda akan berlipat ganda lagi. Si bodoh ini pikir bayar harga mahal akan selesai semua. Dia tidak tahu bahwa aku masih punya trik yang menunggunya. Tuan bijaksana. Sekretaris ambil uang yang terkumpul dan distribusikan ke berbagai rekening. Ingat, rekening harus ditangani dengan benar. Tuan mohon tenang. Selama bertahun-tahun, buku besar kita tidak pernah ada kesalahan. Kakak, metode apa yang kau miliki? Jika Anda tidak segera memberitahu kami, keluarga yang kita benar-benar akan tamat. Jangan khawatir. Tunggu. Tugas yang kuberikan padamu adalah untuk mencari tahu pendapatan Prefek Shang selama bertahun-tahun dan entry pengeluaran.
Ini adalah catatan akuntansi 37 hari dengan hanya 6 entry yang mencurigakan. Prefek ini benar-benar rubah tua. Tuan Yang tolong jangan bercanda. Buku-buku catatan akuntansi puluhan tahun. Bahkan jika Anda memberi saya puluhan orang lagi, saya tidak akan bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Mari. Kakak, biar ku tunjukkan sesuatu yang bagus. Meskipun ponsel ini tidak bisa terhubung ke internet, dewa lembar kerja Excel tidak boleh diremehkan. Tuan Yang benda bercahaya apa ini? Ini disebut ponsel. 1000 akuntan tidak bisa menghitung sebaik yang dilakukannya. Kita akan menggunakannya untuk menemukan bukti korupsi Prefek Shang. Ini benar-benar sangat ajaib. Hamba ingin tahu apakah Yang Mulia datang dari ibu kota. Dan hamba gagal menyambut Anda dari daun. Mohon maafkan kesalahan hamba. Bagaimana perkembangannya? Melapor tuanku, sejak menerima kabar tentang Putri Han Yang dari Anda, bawahan ini sudah membuat persiapan. Hal terpenting sekarang adalah menjaga rahasia. Di ibu kota, bawahan ini mengerti. Tuanku, hanya saja buku-buku rekening itu tidak akan ada masalah di sana. Metode Putri Han Yang tidak sederhana Anda lihat. Selain itu, kali ini, dia bahkan mengirim anak hilang itu. Bahkan jika Anda memberinya 3.000 pengawal pribadi, dia tidak akan mampu mengungkap rekening lama yang berusia lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin seorang orang luar mengungkapnya? Dengan kata-kata Yang Mulia, bawahan ini merasa lega. Sudah larut, mari kita berangkat. Ya. Mari kita pergi. Hamba menyambut Yang Mulia Putri. Tidak perlu formalitas. Perjalanan pulang masih panjang. Mengapa tidak beristirahat beberapa hari lagi? Yang Mulia terlalu baik. Namun kebaikan orang tua lebih berat daripada gunung. Jika hamba menunda kembali selama 2 hari lagi, jenazah orang tua hamba pasti sudah lama membusuk. Jika hamba bahkan tidak bisa menguburkan mereka, maka hamba tidak pantas menjadi manusia. Oleh karena itu Yang Mulia juga berharap agar hamba segera kembali ke rumah. Benarkah begitu? Rubah tua yang lisik. Menteri yang terhormat, perkataan Anda masuk akal. Yang Mulia, hamba berterima kasih. Kalau begitu hamba akan pamit. Prefek Shang kurasa. Aku khawatir Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Tidak bisa pergi. Ini tertulis dalam hukum Chu Agun. Apakah Anda menyiratkan bahwa Anda ingin menentang hukum dan menahan paksa pejabat ini? Anda orang tua bangka. Jangan berani-beraninya Anda menuduhku secara palsu. Bukti korupsi Anda, semuanya ada di sini. Setiap bagian adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada satu kata pun yang salah. Berhenti menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan di sini. Putri mohon periksa. Harus kita lakukan. Mengapa Anda menatapku? Yang Xiao, apakah kamu punya ide bagus? Ya, aku mau. Benarkah? Beri aku keuntungannya dulu. Kalian ini sungguh serakah tak terpuaskan. Maka kalian semua bisa menunggu untuk kelaparan. Bagaimanapun makanan yang kubawa, cukup untukku. Apa yang kamu inginkan? Jenderal Qin, mari kita bicara di luar. Aku hanya akan berbicara dengan Jenderal Qin sendirian. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Aku tidak ingin uang. Aku ingin surat komitmen. Komitmen bahwa setelah pertempuran ini dimenangkan, penghargaan akan menjadi milikku. Kamu ingin pujian? Tepatnya penghargaan ini adalah hakku. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu siapkan untukku belerang dan sendawa. Dan juga beberapa serbuk gergaji. Dimengerti. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan dengan petasan kecil ini? Apakah kau sudah gila? Apakah kau memperlakukan kami seperti anak-anak?
Anda akan segera tahu. Kau pemboros pengecut. Petasan kecil ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini disebut bahan peledak. Aku telah memperkuat kekuatannya, memperbesarnya puluhan kali, dan itu bisa meledakkan bagian gunung. Kemudian pasukan logistik bisa lewat langsung. Mereka bisa mencapai Camp Militer besok. Yang Xiao, kemampuan ajaibmu ini, dari mana tepatnya kamu mempelajarinya? Ini mungkin hanya bakat. Sepertinya itu sejak hari Anda memutuskan pertunangan kita, bahwa mereka mulai bangkit. Lapor. Laporan perang telah tiba dari perbatasan. Pasukan kita telah meraih kemenangan besar. Kakak saya benar-benar menjadi kontributor terbesar bagi kemenangan. Aku tahu dia bisa melakukannya. Enlan, siapkan arak dan hidangan. Aku ingin mengadakan jamuan penyambutan untuk mereka. Baik putri, bagus kakak saya akhirnya kembali. Saya sangat merindukannya. Lapor. Yang Mulia Putri, Jenderal Qi dan tentara dah balik menang. Cepat bawa mereka masuk. Salam The yang film mulia was putri. translated Salam yang mulia and putri. narrated Salam by yang mulia N putri. Media. Semua jenderal dan prajurit silakan berdiri. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian. Kali ini kalian meraih kemenangan besar, berhasil memukul mundur bangsa barbar selatan, dan melindungi martabat Chu Agung kita. Jasa-jasa seperti itu akan dikenang sepanjang masa. Yang Mulia Putri, inilah yang seharusnya kami, sebagai rakyat Chu Agung lakukan. Ini memang yang seharusnya Anda lakukan, tapi sepertinya Anda tidak berbuat banyak kan? Semua penghargaan adalah milik Jenderal Qin dan aku. Yang Xiao, Paduka, dalam kemenangan besar ini, Yang Xiao memang memegang jasa utama. Aku melihatnya di surat. Yang Xiao, jasa-jasamu tak tertandingi. Ikutlah bersama putri ini ke ibu kota. Terima kasih Yang Mulia Putri. Namun, hamba Anda masih memiliki satu urusan yang belum selesai. Tuan Muda Lin, kita sudah kembali ke kota. Janji Anda, bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? Apa? Putra Perdana Menteri yang bermartabat. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? baiklah, aku akan memberikannya. Itu hanya 5 juta liang bukan? Sungguh seorang pria sejati. Yang Mulia Putri, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan permisi dulu. Ayo pergi, kita harus berkemas dan menuju ke ibu kota. Tahukah kamu apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Basir 7/10 kekayaan keluarga kau untuk dijadikan dana militer. Apakah mereka memanggilku putra terboros utama Chu Agung? Bagaimana mungkin? Semua orang bilang kamu adalah pahlawan besar yang dikirim surga bagi Chu Agung kita. Menempa tungku besi mengangkut perbekalan. Letupkan jalan gunung, kalahkan tentara tak terkira. Keberanian tak tertandingi. Luar biasa dalam strategi. Kakak Anda luar biasa. Bersikaplah biasa saja. Jika bukan karena negara dan tanahnya dalam bahaya, aku tidak akan membantu si balok es itu membereskan kekacauan ini. Kamu berani memanggilku bongkahan es? Tidak benar. Anda bahkan tidak bisa tersenyum. Kamu. Ambil ini. Apa ini? Jimat strategi ilahi. Melihat token ini, sama seperti melihat diriku yang sebenarnya. Seluruh pasukan strategi ilahi berada di bawah perintahmu. Kakakku ingin kau menjadi ahli strateginya, dan meminta dekret kekaisaran dari Baginda. Nak anugerahkan Jenderal Agung Strategi Ilahi Katkal. Ini setara dengan Dewa Perang kedua Chu Agung. Kau di atas 10.000 jenderal lain. Menjadi Dewa Perang Anda akan kaya dan berkuasa. Kakak Anda akan membawa kejayaan bagi leluhur kita. Tak terhitung orang akan berjuang mati-matian, hanya untuk mencapai posisi ini. Kau seharusnya diam-diam merasa senang. Aku tidak tertarik. Apa? Jika ini karena peristiwa masa lalu, saya minta maaf. Tolong pertimbangkan betul ambil peranan Dewa Perang. Aku bahkan tidak akan mengambil posisi Dewa Perang nomor 1 di dunia. Jadi mengapa aku harus menjadi yang kedua? Kamu, Aku memberimu sedikit rasa hormat, dan kau benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan. Kakakku memimpin pasukan strategi ilahi, meraih jasa berulang kali. Itulah mengapa dia memegang statusnya saat ini. Kau ingat boleh dapat hormat macam itu dengan satu pertempuran. Kau tidak pantas. Bagus sekali. Namun itu masih sedikit terlalu halus. Meskipun ada beberapa trik cerdas, pada akhirnya, dia hanyalah seorang pedagang. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Nak lindungi pasukan strategi ilahi dan kalahkan sejuta orang dasar. Kau orang tak guna bergantung kat bapak dia. Mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau telah berulang kali tidak sopan. Apakah kau bosan hidup? Secara terbuka,
Anda hanya seorang pedagang kelas terendah. Diizinkan masuk ke istana untuk menerima hadiah. Sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Beraninya Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Menyinggung putra Perdana Menteri. Mengabaikan kehendak kekaisaran. Dan tidak menghormati Jenderal Changlan. Kejahatan Anda pantas dihukum mati. Aku sekuat itu. Hanya dengan satu kalimat. Anda telah menuduhku dengan kejahatan yang begitu berat. Kejahatan. Lancang. Di istana kekaisaran, bagaimana kekanak-kanakan seperti itu bisa ditoleransi? Menteri yang saya mengakui jasa Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan lain. Hamba yang rendah hati ini ingin menikahi Qin Shuangyu. Aku memohon Baginda untuk memimpin pernikahanku. Pemuda bodoh, beraninya Anda menentang kehendak kekaisaran. Tidak begitu. Qin Shuangyu dan aku sudah memiliki pertunangan. Kami hanya memenuhi janji kami. Saya sudah lama mendengar Qin Shuangyu memutuskan pertunangan dengan Anda. Pertunangan Anda sudah lama tidak berlaku. Ini menipu kaisar. Itu sudah menyebar luas di kalangan rakyat jelata. Jenderal Changlan membenci Anda sebagai orang yang tidak berguna. Secara terbuka memutuskan pertunangan. Namun Anda masih memegang kontrak pernikahan. Apakah Anda benar-benar berpikir Yang Mulia Putri Sulung dan kami semuanya bodoh? Menteri Yang, Anda perlu memberi kami penjelasan. Baginda, hamba memang batalkan tunang dengan Qin Shuangyu. Namun hamba tidak setuju pada saat itu. Sebaliknya hamba membuat janji padanya. Selama hamba memperbaiki diri, dia akan menikahi hamba. Apakah ini benar? Itu memang benar, menurut pendapat rendah putra Anda. Karena kedua individu ini sama-sama menyukai Jenderal Qin, mengapa tidak mengadakan penilaian? Yang Mulia Putri bermaksud, siapapun yang lulus akan dapat menikahi Jenderal Qin. Tepat sekali. Jenderal Qin, bagaimana menurut Anda? Hamba Anda setuju. Bagus. Pernikahan Jenderal Qin juga merupakan urusan besar. Tidak boleh ada kesalahan. Maka soal ujian akan ditetapkan setelah sidang pagi. Kame dan Permaisuri sama-sama susun soalan tuh. Itu luar biasa. Dengan cara ini, kami juga bisa melihat niat sebenarnya putra kami. Mencari masalah tanda baik di hantar surga Kacu Agung kita. Kalau tidak, hanya karena pembangkangannya diolah, aku tidak akan mengampuninya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ayahanda Kaisar. Melapor kepada Baginda. Mereka bertiga sudah tiba. Dia mengumumkan. Panggil. Kami hamba kau sampaikan hormat Kat. Kami hamba kau sampaikan hormat Kat. Kami hamba kau sampaikan hormat Kat. Yang Mulia Raja dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Kali ini aku sendiri yang akan menetapkan tantangannya. Kau bocah. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mati bahwa Permaisuri sebenarnya salah satu dari kita dari keluarga Lin. Tunggu. Apel, apakah kamu berniat menarik kembali perkataanmu? Atau mungkin menyerah secara sukarela? Hamba ingin menambahkan hadiah. 30.000 emas. Yang Xiao, apakah kamu marah? Kamu bahkan tidak tahu soal ujiannya. Namun kamu berani menaikkan taruhan. Tidak masalah. Seorang pria yang mencari istri harus percaya diri. Terlepas dari penilaiannya, hamba yakin hamba bisa menyelesaikannya. Aku juga punya keyakinan. Kalau begitu ini adalah taruhan. Aku meminta Baginda untuk menjadi saksi. Aku mengizinkannya. Umumkan aturannya. Ini sangat sederhana. Akhir-akhir ini The aku film was mengalami translated sakit punggung. and narrated Seorang suami by M. Media. harus meringankan istrinya, kekhawatiran dan kesulitan istrinya dengan tepat. Siapapun di antara kalian yang bisa membuat sakit punggungku mereda, akan lulus. Ibu Suri. Ini mungkin tidak pantas, bukan? Keluarga Lin memiliki tabib ilahi Zhou yang memimpin. Dan bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ini tidak kekanak-kanakan, meskipun negara damai dan rakyat aman sekarang. Kesehatan rakyat jelata, tidaklah optimis. Jika seseorang dapat memecahkan masalah kesehatan semua orang di bawah langit, itu juga akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Sebenarnya aku juga memiliki gejala serupa. Dan semua tabib istana kebingungan. Kalau begitu mari kita tambahkan syarat lain. Siapa yang dapat secara bersamaan membantu lebih banyak orang menyelesaikan masalah sakit punggung mereka, menang. Tidak masalah. Aku juga tidak masalah. Tindakan balasan apa yang kalian semua miliki. Dari tabib Gawashol, aku mempelajari serangkaian teknik akupuntur. Dalam sehari, itu cukup untuk membuat gejala-gejala menghilang. Selain itu, teknik akupuntur ini sederhana dan mudah dipelajari. Keterampilan akupuntur tabib ilahi Zhou dengan penyembuhan ajaib dapat dikatakan menyembuhkan penyakit dengan satu jarum. Jika dipromosikan secara nasional, itu bisa mengobati banyak penyakit fisik rakyat jelata. Itu memang metode yang bagus. Untuk memiliki solusi seperti itu dalam waktu singkat, sungguh tidak mudah. Dan kamu, Kasur pegas hamba dapat menghilangkan semua gejala. Dan itu dapat menyelesaikan masalah kesulitan rakyat jelata. Tempat tidur pegas
Sejak zaman kuno, aku belum pernah mendengar tentang ranjang seperti itu, yang dapat menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit dengan ranjang, bukankah itu tidak masuk akal? Menteri Yang, kamu pasti bercanda bukan? Hamba sudah membuat lebih dari 10 kasur ini. Katil tukat tempat hamba kau boleh ambil satu. Permaisuri akan tahu setelah beliau mencobanya. Tahukah kamu, terbuat dari apa tempat tidur permaisuri dan baginda? Terbuat dari apa? Itu terbuat dari kayu cendana merah terbaik. Ranjang kekaisaran bahkan dibuat khusus. Bernilai mahal. Bagaimana tempat tidur pegasmu yang lusuh? Bisa dibandingkan dengannya? Meskipun biayanya tidak dapat dibandingkan, milik hamba hanya berharga 100 wen. Memungkinkan rakyat jelata. Semua orang menggunakannya. 100 wen. Itu cukup untuk membeli yang sangat bagus. Ranjang papan kayu. Mengapa seseorang harus membeli ranjang pegas lusuhmu? Apa yang dibeli orang adalah kebebasan mereka. Hamba menjamin bahwa kasur pegas hamba lebih nyaman untuk ditiduri daripada ranjang kekaisaran baginda. Omong kosong. Ranjang kekaisaranku adalah harta karun kemanusiaan. Menggabungkan banyak desain dan bahan di dalamnya. Beraninya kamu berbicara begitu lancang tentang hal itu? Viscount Yang, apakah kamu gila? Cepat minta maaf kepada ayahanda kaisar. Bagaimana mungkin ada tempat tidur di dunia ini yang lebih baik dari ranjang kekaisaran? Membandingkan ranjang pegas lusuhmu dengan ranjang kekaisaran baginda, hanyalah pandangan picik dan mencari mati. Jika ranjangmu benar-benar memiliki efek seperti itu, aku bahkan akan memberimu tambahan 20.000 liang. Itu bagus. Bagus itu kesepakatan. Namun, jika ranjang pegasmu tidak seefektif itu, aku pasti akan menghukummu dengan kejahatan, penghinaan besar. Ya, Pergi ke kediaman Yang Xiao dan bawa ranjang pegas yang dia sebutkan. Ya, tunggu sebentar. apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mungkinkah sekarang kamu ingin mengakui kesalahanmu? Pergi ke kediaman hamba dan beritahu saudara perempuan hamba untuk membawa semua bantal yang serasi. Efeknya akan lebih baik lagi. Mengambil kesempatan ini, aku akan mendemonstrasikan terapi akupunkturku kepada baginda dan permaisuri. Apa? Anda ingin mengambil bantal kapas saya juga? Masalah ini sangat penting. Tolong ambil dengan cepat. Itu favorit saya. Hanya yang itu. Apakah kamu ingin saudaramu kehilangan kepalanya? Atau kamu ingin menyimpan bantal itu? Ada di dalam. Ambil sendiri. Pantas saja suamiku sebelum pergi berperang menginstruksikan kami tentang begitu banyak hal. Ternyata semua itu tentang bersiap-siap. Set itu benar-benar terlalu nyaman. Begitu memasuki pasar, itu pasti akan menyebabkan gejolak besar. Ini sepenuhnya bermanfaat bagi kita tanpa kerugian. Aku risau kita sibuk sangat sampai tak nampak siang. Sibuk dengan apa? Gadis bodoh. Tentu saja sibuk menghitung uang. Bagaimana keadaan Baginda? Sangat nyaman. Semua gejala hilang, seperti yang diharapkan dari murid kesayangan Tabib Ilahi Chow. Terima kasih atas pujian tinggi baginda. Apakah kamu dengar itu Yang Xiao? Kali ini, kamu tidak punya peluang untuk menang. Sesi akupunktur ini memakan waktu setengah jam. Bagi rakyat jelata biasa, sibuk dengan pekerjaan, di mana mereka akan menemukan waktu sebanyak itu. Kamu tidak masuk akal. Selama itu berguna itu sudah cukup. Permaisuri ini memang merasa semua gejala telah hilang. Jika rakyat jelata bisa meluangkan waktu untuk akupunktur, itu juga akan baik. Tetapi akupunktur ini hanya efektif untuk waktu yang singkat, dan jangka panjang ia boleh sebabkan tak selesa. Terlebih lagi titik akupunktur tubuh manusia itu rumit. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Memang. Aku pernah dengar kes cucuk titik akupunktur salah. Menyebabkan kelumpuhan. Inilah mengapa akupunktur tidak dapat dipromosikan secara luas. Selain itu, tekniknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu tidak masuk akal. Katakan saja, apakah itu berguna atau tidak? Dan poin yang paling penting adalah, perangkat peralatan akupunktur ini berharga sekitar 10 liang perak. Ini adalah biaya hidup 1 tahun bagi keluarga biasa. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda, Tuan Muda Lin, dan sekaya Anda? Asalkan lebih berguna dari katil kau ia dah cukup. Meskipun lambat untuk dipromosikan, selama itu berguna itu sudah cukup. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba? Ranjang pegas sudah tiba. Kamu menyebut ini ranjang. Benda ini sangat lembut. Bagaimana Emas. Bukankah itu 50.000 liang bukan 30.000 liang? Sudah lupa. Ketika kamu baru saja mengancam, apakah kamu menambahkan 20.000 liang?
Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika kamu bahkan tidak memiliki integritas sebanyak ini, maka orang ini tidak layak dinikahi. Berikan, kalau begitu. Bukankah itu hanya 50.000 liang emas? Baiklah, Film biar was menteri kesayangan translated beta yang ambil and emas tuh. narrated by M. Media. Adapun masalah tes tambahan, kita akan membahasnya besok. Rp50.000 liang emas. Anda berjudi sesuka hati Anda. Anda benar-benar boros. Ayah saya salah. Yang Xiao 50.000 liang emas. Kau mungkin ada nyawa nak ambil, tapi takkan sempat belanja. Apakah Anda tidak takut kehilangan nyawa karena hal ini? Takut. Jika aku takut, aku tidak akan datang. Kakak, apakah Anda reinkarnasi dari dewa kekayaan? Kau udah dapat duit banyak dalam masa sekejap. Dia adalah dewa kekayaan kita yang sejati. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal saat itu? Apakah kamu tahu sesuatu? Minumlah bersamaku. Setelah aku mabuk, aku akan memberitahumu. Yang Xiao belum kembali. Dia sudah pergi selama 2 jam. Dia bilang dia mengajak Yang Si untuk merasakan sensasi mendapatkan uang dari kediaman Perdana Menteri. 50.000 lian. Untuk kediaman Perdana Menteri, ia macam cabut urat dan kopek tulang. Dan dia bahkan harus mengambilnya sendiri. Bukankah dia mencari mati? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Yang Xiao ditunjuk secara pribadi oleh Kaisar untuk pergi. Perdana Menteri seharusnya tidak begitu berani juga. Tapi, tidak ada tapi. Aku akan membawa beberapa orang untuk memeriksa. Aku jamin, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Kakak, berhenti minum. Apakah kau tidak mampu menanganinya? Kamu yang tidak bisa. Tahu apa? Cepat katakan padaku. Ini adalah kediamanku. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya bapak kau dibunuh orang hantaran bapak aku. Mengapa? Mengapa? Karena ayahmu tidak tahu tempatnya. Semua orang ingin mencari muka dengan ayahku untuk menyenangkannya. Tapi ayahmu ingin membongkar kami. Tidakkah kau pikir ayahmu bodoh? Kamu yang bodoh. Kau dan ayahmu sama-sama bodoh. Hanya dia seharusnya hanya membayar iurannya dengan jujur dan berbisnis. Namun dia berani keluar dan menyebabkan masalah. Dan dia bahkan berani mencuri wanitaku. Bukan hanya ayahmu yang kami bunuh. Para pedagang yang menghilang secara misterius itu juga kami bunuh. Hanya dengan patuh dan bertingkah seperti anjing kau bisa hidup lama. Mengerti? Tidak, aku tidak. Fondasi keluarga Lin kami berada di luar imajinasimu. Dan kau masih berani menentangku. Besok akan menjadi hari kematianmu. Aku akan segera membantai kalian semua. Untuk membalaskan dendam ayahku dan para pedagang itu. Kau tidak bisa menang melawanku. Mengenai adikmu. Setelah membunuh saudaramu. Aku ingin bersenang-senang denganmu. Dan bila aku bosan main kau baru aku campakkan orang bawahan. Bajingan. Ya. Jadi kenapa jika aku bajingan? Aku akan membuat seluruh keluargamu mati satu persatu melalui siksaan. Hanya dengan begitu, aku bisa memadamkan kebencian di hatiku. Apa yang kau suruh aku makan? Chef Azolin, Apa itu? sebuah tiket untuk mengirimmu ke mata air kuning. Untuk menebus dosa-dosamu kepada mereka. Tuan muda, apa yang terjadi? Dia tidak tahan minum minuman keras. Dia minum terlalu banyak. Tuan muda, Kakak ini sudah larut. Mari kita kembali ke rumah bangsawan ya. Tuan muda.
Meskipun begitu dia tidak diracun. Tuan Muda. Tuan Muda. Yang Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja melihat kalian semua pergi terburu-buru. Jadi aku mengikuti. Aku baik-baik saja, tapi Lin Xiaotian, dia tidak akan hidup melewati besok. Kamu masih bisa keluar dari kediaman Perdana Menteri hidup-hidup. Besok itu belum pasti. Kasus korupsi ini dan kasus pembunuhan pedagang, semuanya terkait dengan kediaman Perdana Menteri. Kita harus segera mengumpulkan bukti dan pergi menemui Baginda. Aku sudah mendapatkan sebuah buku rekening. Dari mana kamu mendapatkannya? Mereka benar-benar menolak membiarkanku masuk barusan. Aku terpaksa mengirim orang menyelinap ke kediaman Perdana Menteri dan mendapatkannya secara kebetulan. Bagus sekali. Mari kita pergi menemui Baginda sekarang. Ini buruk Tuan. Tuan Muda sudah mati. Buku rekeningnya juga hilang. Apel. Tuan Muda sedang minum bersama Yang Xiao. Dia tidak mengizinkan kami mendekat. Aku menyadari ada yang salah dan pergi memeriksa, tapi buku rekeningnya sudah hilang. Pelayan yang baru saja melayaninya berkata, Tuan Muda meninggal mendadak. Itu pasti perbuatan Yang Xiao. Baginda tidak boleh tahu tentang masalah ini. Tapi mereka sudah pergi menemui Baginda. Sekarang kita hanya bisa berjuang sampai mati. Lapor. Qin Shuangyue dan Yang Xiao memohon audiensi. Omong kosong apapun itu bahas besok. Lapor. Pengawal kekaisaran telah memberontak. Perdana Menteri memimpin pasukan menerobos masuk. Apa Perdana Menteri memberontak? Perdana Menteri, mengapa Anda memberontak? Dorang pegang bukti datang buat aduan Kat Maharaja. Tunggu sampai besok. Semuanya akan terlambat. Aku adalah Mahaguru terkemuka Chu Agung. Kau anak seorang kaisar. Sebaiknya kau akhiri hidupmu sendiri untuk menyelamatkanku dari kesulitan. Ini buruk. Ilmu bela diri orang ini tangguh. Aku khawatir, bahkan aku bukan tandingannya. Yang Xiao, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mahaguru ini mengerikan. Tidak ada lagi kekuatan di istana yang bisa menghentikannya. Yang Xiao. Qin Shuangyue. Apa gunanya semua rencana licikmu? Begitu aku naik tahta, kau tetap akan mati di tanganku. Benarkah begitu? Itu mungkin tidak demikian. Yang Xiao. Dulu ayahmu juga berada di ibu kota. Seseorang yang menggemparkan dunia. Tapi pada akhirnya bukankah dia tetap mati di tanganku? Hari ini kau juga tidak bisa lari dari takdir ini. Itu tidak masalah. The film Putramu was translated sudah and diracuni sampai mati narrated by olehku. M Media. Selanjutnya aku akan secara pribadi bantai orang tua bangka ini. Kau mencari mati. Potong anggota tubuh mereka dan lumpuhkan mereka semua. Serang. Baginda, beberapa master top di sisimu semuanya telah dikalahkan. Mengapa Anda tidak menyerah dengan cepat? Aku cakap dah habis tunjuk silat kau. Kau mencari mati. Tunggu, berikan aku waktu 5 tarikan napas. Diberikan. Mari kita lihat trik apa yang kau mainkan. Kau masih memegang pernak-pernik kecil ini. Itu sama sekali tidak bisa melukai seorang Mahaguru. Benarkah begitu? Mahaguru. Dasar orang tua bangka. Cepat berlutut dan menyerah. Kalau tidak, kamu akan menjadi yang berikutnya mati. Berlutut dan menyerah. Tidak, aku menyerah. Aku menyerah. Bagus sekali Yang Xiao. Hari ini aku akan menganugerahkan gelar kepadamu, Jenderal Agung Penjaga Negara. Terima kasih atas kebaikan Baginda. Namun keinginanku adalah untuk bersama dengan 2 rekan tercintaku dan menjelajahi gunung dan sungai.
Jadi aku tidak akan menemani kalian semua untuk saat ini. Permaisuri Jenderal Agung dia.